rasa di London protes penerapan hukuman mati kepada LGBT di Brunei Darussalam. Menyentuh mengenai keperkatan ini, beta ingin melihat syiar Islam di negara ini bertambah teguh dan menyerlah. Beta ingin tegaskan bahawa negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang molek, yang sentiasa mementingkan ibadat kepada Allah. Brunei Darussalam mungkin bukan negara yang sering masuk dalam berita utama dunia. Ukurannya kecil, tenang, dan dikenal sebagai salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Tapi dalam beberapa tahun lalu, perhatian internasional tiba-tiba tertuju ke sana. Banyak media besar memberitakan bahwa Brunei menetapkan hukuman mati bagi pelaku LGBT. Berita ini cepat menyebar ke seluruh dunia, menimbulkan gelombang reaksi keras, terutama dari negara-negara barat. Selebriti, organisasi HAM, hingga tokoh-tokoh dunia ramai-ramai mengecam. Mereka menganggap hukum tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Namun di balik kegaduhan itu, tidak semua orang benar-benar tahu seperti apa isi hukum yang dimaksud. Banyak yang hanya membaca judul berita tanpa memahami konteksnya. Padahal hukum yang disebut-sebut itu bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Brunei sudah merancang penerapan hukum syariah secara bertahap sejak tahun 2014. Mereka menyebutnya Syariah Penal Code Order atau SPCO. Sistem ini dibagi ke dalam beberapa fase. Dan pada fase terakhir yang mulai diberlakukan tahun 2019, di dalamnya memang tertulis sanksi tegas, termasuk hukuman mati untuk beberapa pelanggaran berat seperti zina dan sodomi. Apa yang membuat dunia bereaksi keras bukan semata karena isi hukumnya, tapi karena waktu penerapannya yang berdekatan dengan tekanan global terhadap isu-isu hak asasi. Brunei menegaskan kembali posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum Islam, sementara banyak negara lain bergerak ke arah yang berlawanan. Di titik inilah muncul gesekan ketika nilai-nilai hukum syariah yang dianut Brunei berhadapan langsung dengan nilai-nilai liberal dari dunia internasional. Untuk mendalami hal ini, mari coba kita lihat kenapa Brunei Darussalam begitu berani menerapkan hukuman mati kepada pelaku LGBT, dan bagaimana reaksi negara barat dalam melihat hukuman ini. Brunei Darussalam dikenal sebagai negara kecil yang tenang, terletak di utara Pulau Kalimantan, dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Dengan jumlah penduduk yang tidak besar dan kekayaan negara yang bertumpu pada minyak dan gas, Brunei jarang masuk dalam sorotan media internasional. Namun segalanya berubah dalam beberapa tahun lalu, ketika nama Brunei tiba-tiba ramai diperbincangkan di berbagai media besar dunia. Isu yang mengangkatnya bukan soal ekonomi atau konflik politik, melainkan tentang hukuman mati yang dikaitkan dengan pelaku LGBT. Banyak media internasional menyoroti keputusan Brunei yang mulai menerapkan tahap akhir dari Syariah Penal Code Order atau hukum pidana syariah. Hukum ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Rencana penerapannya sudah diumumkan sejak tahun 2013 dan mulai berjalan bertahap sejak tahun 2014. Tahap pertama mencakup hukuman ringan seperti denda dan penjara untuk pelanggaran ibadah atau moralitas. Tahap kedua meliputi hukuman cambuk, dan tahap ketiga yang mulai berlaku penuh pada 2019 memuat sanksi berat seperti amputasi dan hukuman mati untuk beberapa perbuatan yang dianggap pelanggaran berat dalam hukum Islam. Yang membuat dunia makin terkejut adalah ketegasan Brunei dalam melangkah maju dengan hukum ini, bahkan di tengah sorotan tajam dari berbagai negara besar. Ketika tekanan datang bertubi-tubi dari pemerintah negara barat, organisasi internasional, hingga tokoh-tokoh publik dunia, Brunei tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mundur. Di saat negara-negara lain justru banyak melonggarkan aturan moralitas, Brunei memilih berdiri tegak dengan prinsip yang mereka yakini, walaupun resikonya tidak kecil. Langkah ini bukan hanya soal kebijakan hukum, tapi menunjukkan keberanian politik dan keyakinan ideologis yang kuat. Pemerintah Brunei yang dipimpin langsung oleh Sultan Hassan Al-Bolkiah secara terbuka menyatakan bahwa penerapan hukum syariah adalah bagian dari komitmen untuk menegakkan nilai-nilai Islam di dalam negeri. Meskipun dunia menekan, mereka tidak goyah.
Hal inilah yang memicu pertanyaan lebih dalam dari banyak pihak. Apa yang sebenarnya ada di dalam hukum tersebut? Dan mengapa Brunei begitu yakin untuk tetap melanjutkannya? Dalam dokumen resmi Syariah Penal Court Order yang diterbitkan Brunei, beberapa pasal secara tegas mencantumkan hukuman berat bagi pelanggaran moral dan seksual. Salah satunya adalah pasal 82 yang menyebutkan bahwa setiap muslim yang dengan sengaja melakukan liwat atau hubungan seksual sesama laki-laki bisa dikenai hukuman mati jika terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, bagi non-muslim yang melakukan hal serupa dengan seorang muslim atau sesama non-muslim, hukumannya juga tetap berat, bisa berupa cambuk hingga penjara. Selain itu, terdapat pasal 69 yang mengatur hukuman untuk zina, yang juga mencakup hubungan seksual di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Untuk pelaku zina yang sudah menikah atau pernah menikah, hukumannya bisa sampai rajam sampai mati. Sedangkan bagi yang belum menikah, hukumannya berupa cambuk dan penjara. Hukum-hukum ini tidak hanya berlaku untuk umat Islam. Beberapa ketentuan dalam SPCO secara eksplisit dapat diterapkan pada non-muslim jika pelanggaran dilakukan bersama muslim atau jika pelanggaran tersebut masuk dalam kategori tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Hal ini memperlihatkan bahwa cakupan hukum ini cukup luas dan berlaku lintas golongan dalam konteks tertentu. Yang menarik, pasal-pasal dalam SPCO tidak berdiri sendiri. Hukum pidana syariah di Brunei dijalankan berdampingan dengan hukum pidana sipil. Artinya, dalam beberapa kasus, pelaku bisa dikenai proses hukum di bawah dua sistem yang berbeda, tergantung jenis pelanggarannya dan siapa yang terlibat. Inilah yang menjadikan hukum di Brunei terlihat sangat tegas dan menyeluruh, sekaligus memicu kontroversi ketika dunia luar mulai memperhatikan detail-detailnya. Di tengah semua sorotan internasional terhadap Brunei, ada satu hal penting yang jarang diketahui banyak orang, bahkan oleh mereka yang sudah mengikuti isu ini sejak awal. Yaitu bahwa meskipun hukum syariah yang mencantumkan hukuman mati sudah diperlakukan secara resmi sejak tahun 2019, sampai hari ini belum ada satupun kasus yang benar-benar dieksekusi menggunakan pasal-pasal tersebut. Ini bukan berarti hukum itu tidak serius atau hanya sekedar formalitas, melainkan karena sistem hukum syariah Brunei memang didesain dengan lapisan-lapisan perlindungan yang sangat ketat. Sebagaimana disebut sebelumnya, standar pembuktian untuk pelanggaran seperti zina atau liwat sangat tinggi. Dibutuhkan 4 saksi laki-laki yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut secara jelas. Jika saksi tidak memenuhi syarat ini, atau berbeda kesaksian sedikit saja, maka kasusnya bisa gugur. Dan bukan hanya gugur, saksi-saksi itu bahkan bisa dihukum karena memberikan tuduhan tanpa bukti yang sah. Selain itu, ada faktor lain yang memperkuat mengapa eksekusi secara nyata sangat jarang, yaitu adanya kewenangan penuh dari Sultan sebagai kepala negara dan kepala agama. Di Brunei, Sultan memiliki peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan akhir atas setiap perkara hukum besar. Artinya, meskipun pengadilan menetapkan vonis, pelaksanaan hukuman masih membutuhkan persetujuan Sultan. Ini membuka ruang bagi peninjauan ulang, pemaafan, atau bentuk penyelesaian lain yang lebih lunak secara pribadi. Hal ini terbukti ketika pada tahun 2019, tidak lama setelah sorotan dunia internasional memuncak, Sultan Hasan Al-Bolkiah menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia menegaskan bahwa meskipun hukum syariah telah diterapkan, Brunei akan tetap mempertahankan moratorium atau penundaan hukuman mati, sebagaimana yang telah dilakukan sejak 1957. Artinya, secara hukum hukuman mati memang tercantum, tetapi secara praktik eksekusi tidak dilakukan. Ini adalah strategi yang jarang dibahas secara terbuka di media barat, karena tidak sejalan dengan narasi Brunei kejam dan tidak manusiawi. Bahkan, Amnesty International dan Human Rights Watch, dua organisasi HAM yang sangat vokal dalam menyoroti hukum ini, akhirnya mencatat bahwa sejak hukum syariah diberlakukan, tidak ada pelaksanaan hukuman mati yang dijalankan terhadap pelaku LGBT atau zina. Ini menguatkan kesan bahwa sistem hukum di Brunei lebih banyak berfungsi sebagai simbol dan penegasan moral negara, bukan sebagai alat eksekusi massal. Namun begitu, keberadaan hukum ini tetap membawa efek sosial yang besar. Banyak warga Brunei, baik muslim maupun non-muslim, menjadi jauh lebih berhati-hati dalam berperilaku di ruang publik. Hukum ini bukan hanya soal hukuman, tapi juga bentuk penegasan identitas nasional dan budaya. Dalam konteks ini, bisa dikatakan bahwa Brunei menggunakan hukum sebagai alat edukasi moral sekaligus pembingkai budaya, bukan sekadar untuk menghukum.
Yang lebih menarik lagi, pendekatan Brunei ini mencerminkan semacam politik diam. Di permukaan mereka tegas dan tidak kompromi terhadap nilai-nilai Islam. Tapi di balik itu, negara ini juga menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan politik global secara halus. Mereka tidak menyampaikan secara eksplisit bahwa hukum itu tidak akan dijalankan. Namun di lapangan, mereka memperlakukan hukum tersebut dengan sangat hati-hati. Ini yang membuat banyak pihak bingung, karena dari luar terlihat keras, tapi dari dalam ternyata sangat terukur. Maka ketika orang bertanya, kenapa Brunei seolah berani mengambil resiko besar dengan menetapkan hukuman mati, jawaban sebenarnya ada pada cara mereka mengelola citra dan sistem. Mereka tidak ingin terlihat tunduk pada tekanan asing, tapi di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa hukum bukan hanya untuk ditakuti, melainkan juga untuk dihormati. Brunei menempatkan hukum syariah sebagai simbol kedaulatan dan identitas, sekaligus sebagai batas moral yang tidak selalu harus ditegakkan lewat darah dan hukuman, melainkan lewat pengingat dan peringatan. Hukum di Brunei memang membuat banyak orang terkejut. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, yang mereka lakukan bukan sekadar menegakkan aturan, tapi juga menjaga identitas. Di tengah dunia yang semakin longgar terhadap nilai-nilai moral, Brunei memilih jalan yang berbeda. Mereka tahu langkah ini tidak populer, mereka sadar resikonya besar, tapi tetap berdiri dengan keyakinan sendiri. Apakah kita setuju atau tidak, itu soal lain. Tapi satu hal yang jelas, keberanian seperti ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua negara. Setelah menyimak penjelasan ini, mungkin kamu punya pandangan sendiri. Mungkin kamu setuju, mungkin juga tidak. Tapi mari coba lihat dari sudut pandang yang lebih jernih. Bukan dari apa yang ramai di media, tapi dari apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di komentar. Kita bahas bersama tanpa saling menghakimi.